Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Himatul Ulia and My name is Lisa Jayani. we are from Group 1. We are going to present about first language acquisition. And then the first is the definition of first language acquisition. Language acquisition of children is a long process start from zero ability to complete fluency in a language. And then language acquisition is a natural process performed by a child as he or she learns the language of his or her mother. And the first language is a form of how children use the language they got since they were born, which language is the language they usually use in their lives. Jadi di sini pengertian dari first language acquisition itu sama dengan bahasa pertama atau bahasa ibu. Nah, bahasa ibu atau sering disebut juga dengan mother tongue. Jadi mother tongue itu adalah bahasa yang pertama kali didengar oleh anak ketika dia baru lahir dan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian first language acquisition theory. The first theory is theory of behaviorism. An affective language behavior which makes an appropriate reaction to stimuli. And for example, when a child says stole, the word that should store, then the mother will criticize because the child's pronunciation is wrong. Jadi teori yang pertama ini menjelaskan tentang ketika anak berbicara kemudian pronunciation atau perkataannya itu ada yang salah, seorang ibu atau orang terdekat anak tersebut, orang yang lebih dewasa itu membenarkan kata bagaimana pronunciation yang benar. Jadi kan stall sama store itu kan beda. Nah, itu kan pasti mempunyai arti yang berbeda. Nanti kalau tidak dibenarkan atau tidak diingatkan, maka akan menjadi kebiasaan dan itu merupakan apa ya? Intinya kan salah kan, soalnya artinya sudah berbeda. Jadi untuk teori yang kedua itu Chomsky's nativism theory. Chomsky's opinion is first that language is something that is inherited or genetic. Jadi first language itu termasuk suatu bentuk genetik atau keturunan. Jadi menurut Chomsky, teori Chomsky ini dia berpendapat bahwa bahasa itu merupakan suatu turunan dari atau genetik dari orang tuanya. Dari orang tua. Jadi misalnya kan bagaimana anak itu bisa berbahasa itu ya kan tergantung genetiknya. Jadi kayak secara alami anak itu akan bisa berbahasa karena itu dari genetik. Kemudian yang kedua, according to Chomsky, language can be mastered in a relatively short time. Pembelajaran bahasa atau penguasaan bahasa itu terjadi secara singkat oleh anak tersebut kan, karena bahasa tersebut atau anak tersebut, bahasa itu kan sudah menjadi kayak turunan genetik. Jadi seorang anak itu mempelajari bahasa itu bisa dengan mudah karena sudah terbiasa pada kehidupan sehari-hari. Kemudian the third is the child's language environment doesn't have enough space to understand the grammar of the adult's complex. Jadi untuk teori dari Chomsky yang ketiga itu sebuah atau first language atau bahasa ibu itu tidak bisa belum tentu bisa untuk dibuat memahami seluruh pembelajaran. Misalnya ini kan tadi dicontohkan kan grammar. Nah, itu bahasa ibu itu belum tentu bisa untuk memahami pembelajaran tersebut, karena kan misalnya tidak semua pembelajaran atau tidak semua sesuatu yang ditemui itu bisa dipelajari menggunakan bahasa ibu.
And then the next is cognitivism theory. A person's language ability can be measured based on one's cognitive abilities and one's cognitive level. And the higher or mature a person is, the more someone can master vocabulary and grammar. Jadi di teori kognitif ini, semakin dewasa seseorang atau semakin bertambah usia mereka, itu maka pemahaman atau dan penguasaan bahasa itu lebih banyak. semakin luas juga. Jadi semakin bertambahnya usia, maka penguasaan bahasanya juga semakin bertambah. Misalnya pas waktu kecil dia cuma bisa memahami kosakata yang ada di lingkungan rumah mereka, nanti usianya mereka sudah bertambah, dia pergi ke sekolah atau kemana, kan nanti pasti dia mendapatkan kosakata baru atau bahasa baru yang didapat di lingkungan tersebut. And then the last is theories of interactionism. This theory assumes that language acquisition can be influenced by the mental abilities of learning with the language environment. Langsung aja. And then the next is First language. the factor of first language acquisition. The factor influence in the first language acquisition. Number one, latency factors. The language mastery factor by 3 years old children, that their language mastery is under the control of the left brain. Jadi faktor latensi ini maksudnya itu anak yang pada saat umur 3 tahun itu anak cuma berpikir dengan otak kirinya. Jadi anak itu cuma akan memahami apa yang dia dengar. Dia akan mengulangi apa yang dia dengar saja, seperti itu. Jadi semakin bertambahnya usia, misalnya di usia 5 tahun, anak itu bisa semakin tidak hanya mendengar, tetapi dia akan memahami maksud apa yang didapatkan di lingkungannya. Misal kalau di umur 3 tahun dia hanya mendengar kata tersebut lalu dia menirukan. Tapi kalau di usia 5 tahun, anak itu tidak hanya mendengarkan dan menirukan, tetapi dia mengerti maksud dari makna dari perkataan tersebut. Kemudian number 2, cognitive factors, namely the pre-operational stage, the age 2 until 7 years. As one age, a person will understand many words and sentences. At the age, children have the opportunity to accommodate a lot of new vocabulary and sentence, but depends on the capacity and complexity of the brain. Jadi maksud cognitive factor ini pada saat anak itu masih berusia anak-anak, dia akan memahami banyak kata. Kalau masih anak-anak, masih di bawah umur, masih kecil, usia 2-7 tahun, dia hanya memahami beberapa kata. Tapi saat dia semakin bertumbuhnya usia, mereka akan mendapatkan new vocabulary and sentence. Jadi kalau masih kecil dia akan lebih mudah memahami kata, tetapi kalau semakin bertambah usia dia akan memahami makna dari sentence. sebuah kalimat. Ya. Number 3, affective factors. If a child has good character, is not shy, active, friendly, and energetic, then it shows that the child's affective factor is low, which is where children will find it easier to understand many of the words they have just encountered. Jadi affective factors ini apabila anak itu lebih aktif dan lebih memiliki karakter yang bagus, dia tidak pemalu, jadi faktor afektifnya itu rendah. Jadi dia semakin dia aktif, semakin dia tidak pemalu, dan semakin dia bisa friendly, maka mereka akan
lebih mudah dalam mendapatkan dan memahami sebuah kosakata. Jadi dia lebih mudah dalam penguasaan bahasa. And the last, number 4, competence and performance. Linguistic competence is an ability in the use of language system, while performance is a form of realization that can be observed and construed. A person's competency abilities develop according to age, so the greater a person's age, the better his language competence will be. Jadi ini hampir sama Kak seperti cognitive factor. Cuman kalau cognitive factor itu kan dia tingkat pemahamannya itu tergantung kapasitas brainnya, kapasitas kayak kalau kemampuannya semakin kemampuannya itu memiliki kapasitas yang lebih besar, maka dia akan lebih banyak menangkap bahasa baru. Tapi kalau yang competence and performance ini dia mengikuti usianya. Jadi kalau usianya dia masih kecil, dia hanya bisa menangkap beberapa atau sedikit kosakata, tapi semakin bertumbuhnya usia, semakin dia tua, semakin dia besar, dia akan memiliki kompetensi dan performance yang lebih bagus dalam memahami menguasai bahasa. Ya, dalam memahami kosakata dan kalimat. Okay, thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.